Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkat 9 Kabupaten Pemalang. Perkenalkan, nama saya Agus Haryanto dari SD 04 Jojogan. Saya Novel Ilmi dari SDN 02 Tanahbaya. Saya Wildan Sobir dari SD Negeri 04 Kejening. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan bergilir berperan sebagai observer, sebagai coach, dan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Wildan. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Wildan? Alhamdulillah juga sehat. Saya dengar ini Pak Novel mau melaksanakan kegiatan coaching hari ini ya Pak. Betul Pak. Nanti ada kegiatan coaching. Nanti saya berusaha menjadi coach. Nantinya dengan Pak Agus. Bolehkah saya ikut mengamati coaching hari ini Pak? Boleh sekali Pak. Dipersilakan. Ini nanti saya akan membuat rubrik analisis, kemudian melakukan pengamatan dengan alur tirta. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi dari Pak Novel yang akan dikembangkan. Baik Pak. Oke, sebelumnya apa yang sudah dipersiapkan untuk coaching hari ini Pak? Jadi kemarin saya diminta oleh Pak Agus. Beliau ingin coaching Pak, dan kita sepakat hari ini nanti rencananya akan dilakukan coaching Pak. Berarti Pak Novel dengan Pak Agus sudah janjian hari ini ya Pak? Sudah Pak. Kemudian kompetensi apa saja Pak yang Pak Novel akan kembangkan? Ada 3 kompetensi Pak yang nanti dalam proses coaching itu ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh Pak. Kemudian ada mendengarkan aktif, dan kompetensi ketiganya yaitu membuat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dari 3 kompetensi yang Pak Novel tadi sudah sebutkan, kira-kira yang ditekankan kompetensi apa Pak? Dari ketiga itu saya ingin menekankan kompetensi mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif nih Pak? Iya. Dari kompetensi yang Pak Novel pilih tadi, seperti apakah indikator pencapaian dari coaching yang akan dilaksanakan nanti Pak? Jadi untuk indikator keberhasilannya, indikator yang ingin saya capai ketika coaching itu, saya dapat mendengar dengan aktif sehingga saya dapat mendengarkan atau menggali identifikasi masalah dari coaching. Nanti semoga coaching dapat menemukan solusi-solusi yang terbaik dari proses coaching tersebut. Gitu ya Pak. Selamat melaksanakan coaching Pak. Siap. Semoga lancar. Amin. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam Pak Novel. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Gus? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Novel, juga sehat? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Agak panas ya Pak. Iya ini. Yang penting kita sehat. Oke, siap. Ini Pak Gus kemarin ngabari saya, katanya mau ada yang mau diceritakan, mau ada cerita apa nih Pak? Pengen curhat Pak. Oh, iya. Mengenai pembelajaran di kelas saya, dan ada beberapa permasalahan dengan murid di kelas. Oke, siap Pak. Semoga nanti dari pembicaraan kita, dari diskusi kita dapat saling mencerahkan nih Pak. Oke, siap. Kira-kira nih Pak, dari nanti proses coaching kita, proses diskusi kita, kira-kira apa Pak yang ingin didapatkan Pak Agus? Yang ingin saya dapatkan nanti pembelajaran yang kondusif, pembelajaran yang fokus, yang menyenangkan bagi murid. Oh, baik, berarti Pak Agus menginginkan kondisi kelas yang kondusif, kemudian siswa fokus ya Pak. Oke. Jika seperti itu, kira-kira situasi seperti apa Pak yang Pak Agus harapkan atau inginkan? Yang saya harapkan situasi pembelajaran murid merasa senang, semangat, dan pada akhirnya nanti akan fokus pada pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, kira-kira apa sih Pak yang mempengaruhi hal itu Pak? Jadi yang sedang saya alami gini Pak, ketika anak-anak habis pelajaran olahraga, kemudian anak ganti pelajaran, itu
anak-anak kurang fokus. Anak cenderung lebih suka ke kantin, ya, ke kantin membeli jajanan sampai lupa waktu Pak. Nah, ketika masuk ke kelas fokusnya sudah kurang. Apa kira-kira yang menyebabkan fokus itu menjadi kurang, Pak? Kalau saya berpikir sih mungkin kan habis olahraga Pak. Habis olahraga berarti Capek ya? kelelahan, Kelelahan. lelah, masih keringatnya masih keluar dan akhirnya menyebabkan ketika masuk ke dalam kelas bosan Pak, karena barusan di luar ruangan Ya. masuk ke kelas sudah merasa bosan. Oke, berarti berarti Pak Agus menginginkan situasi yang seperti apa di kelas itu, Pak? Bagaimana, Pak? Ya saya menginginkan agar setelah ganti pelajaran dari olahraga anak-anak kembali fokus dalam mengikuti pelajaran. Oke. Ketika Pak Agus menginginkan itu, berarti ada yang ingin diwujudkan ya, Pak? Ya. Kira-kira yang bisa mewujudkan itu apa, Pak? Saya harus memberi suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa agar setelah anak di luar masuk ke dalam kelas supaya tidak bosan, saya harus membuat pembelajaran lebih menarik lagi. Oke, itu. Kalau misalnya ini saya pakai skala ini, Pak, dari skala 1 sampai 10, ini posisi Bapak itu kira-kira yang sekarang ini, Pak, ya, masih di skala berapa ini, Pak? Saya kayaknya masih di skala 6 Pak. Jadi ya seperti itu, anak masih kurang antusias kalau setelah habis olahraga. Jadi masih sekitar 6. Menurut Bapak ini untuk meningkatkan skala tersebut, ini kekuatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan itu apa itu, Pak? Ya, setidaknya saya sudah memahami tentang KSM, kompetensi sosial dan emosional. Hingga saya berpikir nanti saya akan memasukkan kompetensi tersebut dalam pembelajaran. Oke, jadi nanti penerapan KSP ya, Pak? KSM Pak, betul. Oke. Yang sudah dipelajari. Kira-kira ada nggak, Pak, yang nantinya akan menghambat atau mengganggu proses dari perbaikan Bapak itu? Paling nanti saya harus menyusun kembali RPP Pak. RPP yang tadinya masih belum ada KSN-nya, nanti saya mengintegrasikan KSE dalam RPP yang nanti saya buat Pak. Dan itu membutuhkan waktu. Kira-kira tadi berarti solusinya ya, Pak, untuk membuat pembelajaran yang lebih kondusif, lebih baik, menerapkan KSE di RTP ya, Pak. Oke, Pak. Rencananya apa, Pak, berikutnya? Rencananya nanti saya akan segera kaitan dengan tadi pembuatan RPP Pak. Saya akan segera menyusun RPP agar nanti bisa segera saya laksanakan. Oke. Dari penyusunan RPP tadi, kira-kira ini, Pak, strategi kan RPP sudah jadi nih, Pak. Iya. Dalam RPP itu kemudian kan pastinya diaplikasikan. Iya. Nah, itu kira-kira strateginya untuk meningkatkan kondusivitas kelas itu bagaimana, Pak? Saya rencananya nanti yang strategi yang mau saya pakai, saya akan menggunakan teknik stop. Iya. Jadi nanti anak untuk berefleksi sebentar berhenti, ambil nafas, kemudian merasakan sensasi yang ada di badan. Saya masukkan nanti, saya iringi dengan musik-musik instrumental agar anak kembali fokus menerawang. Saya harus fokus kembali kepada pelajaran. Dan nanti setelah itu saya bisa selanjutnya saya akan memakai kuis-kuis yang menarik bagi siswa Pak. Sungguh menarik, Pak. Ya, mudah-mudahan Luar biasa itu. mudah-mudahan bisa sukses. Ini ketika Pak Agus sudah menerapkan itu, kriteria keberhasilan dari penerapan tadi yang disampaikan Pak Agus itu apa, Pak? Kriterianya nanti nanti bisa dilihat Pak. Kalau anak-anak sudah semangat, sudah gembira, dan yang lebih lagi berarti sudah fokus Pak. Ya. Nah, setelah tadi melakukan teknik stop, anak kembali fokus dan mengikuti pelajaran dengan baik, itu berarti ya, ketemu. Oke, Pak. Jadi tadi itu ya, Pak, kriteria keberhasilannya. Kemudian kira-kira Pak Agus itu mau menerapkan tadi solusi-solusi tadi itu kapan, Pak? Pelajaran olahraga kan 1 minggu sekali. Ya, betul. Nanti berarti minggu depan saya akan segera Oke. melaksanakan. Setelah pembelajaran olahraga mau saya praktekkan. Nanti saya pengen tahu, Pak, kalau sudah dipraktekkan Pak Agus, Siapa?
itu proses KSE-nya, proses tadi yang disampaikan Pak Abdul itu, boleh kita ketemu lagi Pak? Siap Pak, nanti dalam pertemuan yang datang saya menunjukkan kepada Pak Novel. Ini Pak, saya sudah siap RPP dan persiapan perangkat pembelajarannya. Baik, komitmen saya Pak. Siap. Jadi nanti kalau misalnya nih Pak, kan pastinya ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan itu. Kira-kira ada Pak yang bisa membantu Bapak dalam diminta dukungan itu Pak untuk menyelesaikan masalah tadi Pak? Saya nanti tetap akan berkolaborasi dengan teman-teman, khususnya teman-teman sejawat di SD kita ini. Barangkali saya dalam menyusun RPP yang terintegrasi dengan KSE mungkin masih ada kekurangan. Saya tetap berkolaborasi dengan teman-teman untuk memberi masukan, sharing-sharing yang saya gunakan untuk peningkatan pembelajaran. Luar biasa. Jadi nanti tadi komitmennya adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak. Kolaborasi Oke, siap. Ini pertanyaan yang terakhir Pak. Kira-kira obrolan tadi, diskusi kita tadi, coaching tadi itu ada kesimpulannya nggak Pak? Kesimpulan yang dapat saya ambil, alhamdulillah setelah saya bertemu dengan Pak Novel, saya bisa menemukan ide, ya, menemukan solusi sendiri. Solusinya itu tadi menerapkan teknik stop mas, bagaimana mengembalikan konsentrasi anak setelah di luar melaksanakan pembelajaran olahraga. Saya melakukan teknik stop di instrumen-instrumen musik dan saya dilanjutkan untuk membuat kuis-kuis yang lebih menarik agar anak nanti lebih bergairah dan lebih fokus. Bagus sekali, luar biasa, Masya Allah. Semoga nanti tadi rencana yang disampaikan Pak Agus itu berjalan dengan baik, sukses. Semoga bermanfaat ya Pak diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat bermanfaatnya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak, sama-sama. Tadi saya sudah mengamati coaching Pak Novel dengan Pak Agus, sudah bagus sekali Pak. Terima kasih Pak. Dari coaching tadi, ini saya juga mencatat, apakah indikator yang Pak Novel kembangkan telah sadar semua Pak? Alhamdulillah tadi kompetensi melakukan aktif saya sudah berhasil Pak. Jadi tadi ketika proses coaching itu saya bisa mengidentifikasi masalah dengan baik. Coaching juga dapat menemukan solusi-solusi yang sekiranya dapat membantu menangani masalah tersebut. Oke. Pada saat melaksanakan coaching, saya sudah mencatat ya, teman-teman sebagai berikut. Dari percakapan coaching tersebut, saya telah menemukan alur cerita, kemudian tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan jawab sudah ada semua. Kemudian indikator yang dikembangkan secara umum juga telah tercapai, sehingga tujuan kegiatan coaching juga tercapai. Terima kasih Pak. Untuk kegiatan coaching selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang Pak Novel kembangkan? Jadi saya itu pengen mengembangkan kompetensi tadi yang saya sebutkan, kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Berarti yang ketiga. Yang ketiga tadi. Sementara yang ketiga, yang satu enggak ya? Satu ya karena nanti aja. Semoga berhasil Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk saya ya Pak. Sampai jumpa pada sesi coaching berikutnya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.